Hai, halo. Perkenalkan nama saya Daryl Togas, biasa dipanggil Deto. Saya adalah seorang vegan aktivis dan juga health promoter. Oke, saat ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua mengenai apa yang telah saya pelajari selama ini. Tema atau topik pembahasan yang ingin saya sharing berhubungan dengan keadaan saat ini, di mana saat ini lagi hangat-hangatnya atau lagi heboh-hebohnya mengenai pandemik yang ada atau coronavirus. Nah, saya begitu terkesan atau begitu menarik perhatian saya ingin membahas mengenai sedikit menyinggung mengenai penyakit pandemik ini dengan apa yang ada. Judul saya adalah hewan penyebab penyakit. Nah, bagaimana? Mari kita lihat bersama. Oke, Dr. Michael Greger. Nah, mungkin ada yang telah mengenal beliau. Dr. Michael Greger ini, dia adalah seorang dokter yang spesialisnya di nutrisi. Dia merupakan co-founder dari nutritionfact.org. Hampir setiap saat, hampir setiap hari dia mempublish akan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan nutrisi. Nah, yang menarik pada tahun 2008 kemarin, Dr. Michael Greger ini, dia seolah-olah memprediksikan akan coronavirus dengan toilet paper yang ada. Atau akan terjadi satu masa di mana akan ada krisis pandemik dan orang-orang itu akan salah satu cara itu adalah mengisolasikan diri di rumah dan membayangkan bagaimana toilet paper itu atau tisu di rumah itu menjadi krisis. Nah, mungkin bagi kita orang Indonesia tidak terlalu mengkhawatirkan mengenai tisu ini, tapi orang di Amerika sana mereka sangat memperhatikan soal tisu ini. Mari kita lihat akan video di tahun 2008 kemarin. Given that this was 12 years ago when he gave the speech. Let me know down below what you think, and I hope you enjoy. My intention today was just to focus on primary prevention, getting to the root cause. But with the unprecedented spread of this truly unprecedented virus, it is important that everyone be prepared for the next influenza pandemic. So let me just throw out some resources. The CDC has set up an excellent pandemic preparedness website, pandemicflu.gov. If you click across here, you will find pandemic preparedness checklists for businesses, schools, communities, faith-based groups, all the way down to individual and family preparation, which really focuses on getting everyone right now to stockpile weeks of essential supplies to shelter in place during a pandemic, isolating ourselves and our families in our homes until the danger passes. The U.S. Department of Homeland Security is now using as a key planning assumption that the U.S. population may be directed to remain in their homes under self-quarantine for up to 90 days per wave of the pandemic to support social distancing. Kind of like a snow emergency where you're just told to stay inside, don't go out unless it's an emergency. But instead of lasting a day or two, lasts weeks or even months. Everyone ready to stay in their homes for 3 months? If we have to go out to the corner store during a pandemic to buy toilet paper or something, we may be bringing back to our family more than just groceries. Di tahun 2015 kemarin juga, tahun 2015, selain Dr. Michael Greger kemarin di tahun 2008, sempat
memprediksikan akan sebuah pandemi. Bill Gates di tahun 2015 kemarin pernah juga warning atau memberikan amaran tentang akan datangnya pandemik ke depannya nanti. Mari kita lihat video pandangan dari The Bill impact Gates. of a huge epidemic, like a flu epidemic, would be phenomenal because all the supply chains would break down. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. We're not ready for the next epidemic. The impact of a huge epidemic, like a flu epidemic, would be phenomenal because all the supply chains would break down, there'd be a lot of panic, many of our systems would be overloaded, and so we all hope that doesn't come along. But being ready for epidemics of different sizes, there's a lot more we should do. The resources to go engage in the affected countries, the allocation decisions, as we've seen various flu scares. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat ya bagaimana orang Bill Gates dan Michael Greger sebelumnya juga sudah berkepikiran bahwa ke depan nanti itu akan ada mungkin wabah atau pandemik, dan kenyataannya itu terjadi sekarang, di mana di tahun 2019 dikenal dengan COVID-19 yang berasal dari Cina kemarin, akhirnya membuat satu dunia heboh. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Ya, itu tanggapan dari mereka. Nah, yang menarik buat saya, apa yang saya ingin share, yaitu sebenarnya ada juga seseorang yang dimana di tahun 1898, orang ini namanya Ellen G. White. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu mengenai beliau. Ellen G. White, dia adalah seorang penulis terinspirasi yang berkarya paling banyak diterjemahkan. Tulisan-tulisan telah diterbitkan ke dalam sekitar 150 bahasa. Meskipun sekolah formalnya berakhir di usia 9 tahun. Wow, luar biasa ya. Dia pendidikannya hanya berakhir di 9 tahun. Tetapi ia menulis lebih dari 100.000 halaman dalam berbagai topik yang berbeda, termasuk topik kesehatan, rumah tangga, ekonomi, sosial, maupun akan spiritual. Nah, dia mendapatkan semua ilmu ini dari mana? Tentunya dituntun oleh Roh Kudus. Ia pun meninggikan Tuhan dan mengarahkan kepada Alkitab sebagai dasar imannya. Nah, yang menarik dari tulisan beliau adalah di tahun 1898, sebenarnya Ellen G. White ini telah mengamarkan tentang kedepannya nanti, bahwa akan ada banyak penyakit wabah, penyakit menular, maupun penyakit karena gaya hidup kita yang tidak sehat. Dan itu berasal dari hewan. Jadi pada tahun 1898, Ellen White mengamarkan terkait hewan sebagai penyebab dari penyakit. Mari kita lihat akan tulisan dari Ellen G. White ini. Oke, tulisannya ini dibuat atau dikompilasi karena saking banyaknya tulisannya. Ada satu buku yaitu Counsels on Diet. Ini merupakan sebuah buku kompilasi dari beberapa banyak tulisan-tulisannya yang khusus berhubungan dengan diet atau makanan. Dijadikan dalam satu buku yaitu Counsels on Diet and Food. Diterjemahkan juga di dalam bahasa Indonesia, yaitu petunjuk diet dan makanan Anda. Nah, yang terbaru yaitu dalam buku Membina Pola Makan dan Diet.
buku petunjuk diet dan makanan Anda ini sudah tidak diproduksikan lagi. Sekarang diproduksikan yaitu Membina Pola Makan dan Diet. Ini dalam satu seri. Jadi ada 6 buku dalam satu seri Membina Keluarga Sehat kalau nggak salah ya. Nah, berikut tulisan yang akan saya bacakan diambil dari buku ini. Ya, yang terdapat di dalam chapter 22 bagian 3 mengenai makanan daging. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, Membina Makanan dan Diet halaman 402 alinea yang pertama tahun 1898. Kita lihat statementnya. Nah, ini perkataannya. Kutuk Allah telah menimpa bumi ini. Dengan sendirinya menimpa dunia binatang dan semua daging. Manusia menderita akibatnya. Mereka telah bertindak melawan hukum Allah. Binatang juga menderita akibat kutuk ini. Nah, jadi kutuk Allah telah menimpa bumi ini. Dan di dalam bumi ini termasuk akan binatangnya dan manusia juga telah menerima kutukan itu. Kutukan apakah itu? Itu adalah kutukan dari dosa. Mari kita lihat sini, mereka telah bertindak melawan hukum Allah. Itu adalah kutukan dari dosa. Sehingga manusia ini sudah hilang akan kemuliaan Allah. Manusia akhirnya menjadi jatuh sakit juga. Ya kan? Tanah menjadi kering, yang dulunya subur. Nah, seperti itu. Jadi kita mendapatkan kutuk. Begitu juga dengan hewan. Hewan yang dulunya merupakan teman kita, sekarang mereka justru bisa menyerang kita, memakan manusia atau memangsa yang lain juga. Dan di dalam hewan pun ada banyak penyakit yang ada. Jadi sebuah sistem yang sebenarnya damai, sebuah sistem yang dulunya tertata rapi, halus, setelah manusia melawan akan hukum Allah, akhirnya kutukan itu menimpa kita dan menjadi chaos. Dan salah satunya menimpa yang paling besar adalah di binatang dan semua daging. Oke. Jadi konsep ini kita dapat ya. Kita lanjut. Lanjutannya di alinea yang kedua dalam membina makanan dan diet. Penyakit hewan membuat makanan daging satu hal yang berbahaya. Kutuk Tuhan menimpa bumi manusia. Ini yang tadi saya katakan, binatang dan ikan di laut. Sementara pelanggaran itu hampir menjadi universal, kutuk ini akan diizinkan menjadi luas dan dalam seperti pelanggarannya. Jadi, karena dunia ini kita telah dikutuk karena akibat dosa, akhirnya di dalam hewan pun, hewan yang di darat maupun di laut itu sudah tidak menjadi sahabat kita lagi istilahnya ya, atau sudah tercemar. Nah, sehingga di dalam hewan pun itu ada apa? Ada penyakitnya. Ya. Nah, binatang dan ikan di laut. Sementara pelanggaran itu hampir menjadi universal. Jadi, ibaratnya sama seperti pelanggaran yang semakin luas. Pelanggaran orang semakin meningkat di akhir zaman ini. Pelanggaran akan hukum Allah. Sehingga penyakit pun itu atau kutukan itu pun semakin universal atau semakin meraba ke seluruh dunia. Mungkin itu yang ingin dikatakan oleh Ellen White ya. Oke, mari kita lanjut. Masih di alinea yang kedua. Oke. Penyakit menyerang tubuh melalui makanan daging. Nah, akhirnya apa? Akhirnya penyakit itu menyerang manusia melalui
makanan daging. Kita harus ingat sebelumnya bahwa ada hal atau ada sesuatu yang benar-benar diciptakan Tuhan sebagai makanan kita. Jadi hewan bukan merupakan ciptaan Tuhan untuk kita konsumsi atau untuk kita makan atau untuk kita pakai dan eksploitasi. Tapi ada benda atau subjek atau objek yang diciptakan Tuhan sebagai makanan kita yang sebenarnya, yaitu kita tahu bersama ya, buah-buahan. Nah, penyakit menyerang tubuh melalui makanan daging. Daging bangkai binatang yang sudah ketularan penyakit itu akhirnya dijual di pasar. Tentu saja penyakit itu menulari manusia. Nah, kita lihat di sini ya. Ellen White menuliskan ini di tahun 1898. Bagaimana dia katakan bahwa di hewan itu sudah banyak penyakitnya. Dan daging bangkai binatang yang sudah ketularan penyakit itu, orang membawanya ke pasar atau tempat perdagangan ya, dan dijual di pasar di sana. Dan ketika orang mencicipinya, orang makannya, maka penyakit yang ada di dalam binatang itu akan menulari manusia. Ini Ellen White mengatakan mengenai penyakit menular ya, kalau saya ingin elaborate, kan ada menularinya. Ya. Jadi penyakit menular yang dijual di pasar, dengan kata lain. Kalau mengenai dijual di pasar ini, apa yang menjadi pemikiran kita saat ini? Yaitu, ya benar, mengenai COVID-19, di mana awal mulanya ditemukan penyakit ini dari pasar, wet market di Cina ya, di Wuhan. Nah, mari kita lihat akan tayangan berikut ini. Ground zero for COVID-19, a meat market, a slaughterhouse in Wuhan, China. The bird flu, the swine flu, mad cow disease, MERS, the Spanish flu. All of these viruses and many others came into existence because humans choose to enslave animals and view them as commodities. We choose to artificially inseminate them so we can steal their babies. And then we chop off all their heads and cut them up into hundreds of pieces so we can eat flesh. Did people really believe that there'd be no consequences for this type of behavior? It would have been so nice if we could have overreacted on behalf of those victims by shutting down the meat, dairy, and egg industries once and for all. We could have forced restaurants around the world to switch over to plant-based foods. Why didn't we overreact in a positive and meaningful way on behalf of the environment, the earth victim? We could have banned plastic and styrofoam, forcing those restaurants to only use biodegradable containers. Instead, we decided to force restaurants to close their dining areas and do carry-outs only, thus using more plastic and more styrofoam and filling up those containers with even more meat, cheese, milk, and eggs. Why didn't we overreact on behalf of heart disease and cancer victims? 30% of humans get cancer, 50% have a heart attack or a stroke. The main causes are meat, cheese, milk, and eggs, along with chemicals and cigarettes. Why didn't we overreact in a positive way and ban those items? Even before COVID-19 came into existence, restaurants had a sign in the restroom stating that employees had to wash their hands after going to the bathroom. We actually need to be told to wash our hands and wash them thoroughly and properly. We have to be told to cover our mouth when we cough or our nose when we sneeze so somebody else doesn't have to inhale our snot particles. It is time to wake up and truly make a difference. Focus on the root of the problem.
diseases, the destruction of the earth. All of this stems from our addiction to meat, the world's oldest and strongest addiction. Stand up, become vegan, live that vegan lifestyle, and truly make a difference. Oke, sangat benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Gary Yourofsky tadi, sebuah video di mana semua penyakit, hampir semua penyakit itu ada relatednya dengan konsumsi akan hewan. Bagaimana orang menjadi rakus untuk mengkonsumsi akan hewan. Kita lihat di sini global outbreaks, worst epidemics in recent history. Jadi epidemik terburuk yang pernah terjadi di dunia selama ini. Mari kita lihat di sini. Dari 1967 sampai yang terakhir ini. Ada Marburg tahun 1967, ada Ebola 1976, ada Nipah 1969, ada SARS tahun 2002, ada flu burung tahun 2003, ada MERS 2012, ada bird flu juga 2013, dan sebagainya. Ada semua penyakit epidemik ini, kalau kita perhatikan, adalah semuanya berasal dari apa? Dari hewan, dari animals. Jadi saya sangat terharu sekali dengan tulisan yang ditulis oleh Ellen G. White yang mengenai karena dunia ini telah dikutuk karena ulah dosa manusia, sehingga binatang pun itu ada penyakitnya di dalam, dan kita tidak harus membunuh binatang untuk menjadikan sebagai makanan kita. Mari kita lihat akan tayangan dari kutipannya selanjutnya. Jadi dari tadi ya kita melihat bahwa bagaimana semua penyakit epidemik pun yang sekarang itu penyebabnya adalah dari hewan yang dijual di pasar ya tadi, kata Ellen G. White. Kita lanjut lagi kutipan dari Membina Makanan Diet halaman 402 alinea yang ketiga. Nah, Tuhan akan membawa umatnya kepada satu posisi di mana mereka tidak mau menjamah atau mencicipi daging binatang yang mati. Oke? Dalam waktu yang singkat, susu sapi juga akan dibuang dari daftar makanan umat Allah yang menurut segala hukumnya. Dalam waktu yang singkat, tidak akan aman lagi menggunakan sesuatu bahan makanan yang berasal dari binatang. Sekali lagi ya, ini ditulis pada era 1898. Sebelum kata vegan ada. Kata vegan ada itu di tahun 1944 kalau saya tidak salah. Jauh sebelumnya, puluhan tahun sebelumnya, Ellen G. White telah mengamarkan bahwa sebenarnya umat Tuhan itu tidak akan menggunakan atau tidak akan menjamah atau mencicipi daging binatang yang mati. Ya. Sama seperti susu sapi. Di zaman Ellen White, susu sapi yang mereka peroleh mungkin menurut mereka itu masih sehat dan masih masuk di akal. Tapi zaman sekarang itu sudah tidak masuk di akal lagi akan bagaimana industri susu sapi itu. Makanya di statement yang terakhir dia katakan, dalam waktu yang singkat tidak akan aman lagi menggunakan suatu bahan makanan yang berasal dari, bukan dari sapi saja, tapi dari binatang. Semua produk hewani, entah itu susu, telur, keju, dan daging, ikan, ayam, semua. Saudara-saudara bisa bayangkan ya. Karena apa? Karena hewan bukan makanan kita. Dan hewan merupakan sumber apa? Sumber dari penyakit. Nah, mari kita lihat. Dalam Membina Makanan Diet
halaman 402 alinea ketiga merupakan lanjutannya. Statement dari Ellen White katakan, mereka yang percaya pada Allah dan menurut hukum-hukumnya dengan segenap hati akan diberkati. Dia menjadi tameng perlindungan mereka. Perkataan ini merupakan sambungan dari statement yang tadi. Jadi statement tadi katakan, dalam waktu yang singkat tidak akan aman lagi menggunakan suatu bahan makanan yang berasal dari binatang. Baru lanjutannya adalah mereka yang percaya pada Allah dan menurut hukum-hukumnya dengan segenap hati akan apa? Akan diberkati. Dia menjadi tameng perlindungan mereka. Apa yang diberkati maksudnya di sini? Kalau saya baca, karena ini merupakan sambungan dari tulisan Ellen White yang sebelumnya, mereka yang percaya pada Allah dan menuruti hukum-hukumnya. Yang saya maksudkan di sini adalah, mungkin Ellen White katakan adalah mereka yang percaya apa? Ini nih, yang tidak menggunakan sesuatu bahan makanan yang berasal dari binatang lagi, ataupun yang tidak menjamah atau mencicipi daging binatang yang mati. Nah, mereka ini katanya akan apa? Akan diberkati. Nah, akan mendapat berkat. Berkat apa itu? Menurut saya itu adalah berkat kesehatan. Nah, dan dia di sini merujuk kepada Tuhan, pada Allah, dia menjadi tameng perlindungan mereka. Justru ketika kita tidak menggunakan hewani sebagai produk makanan atau produk yang lain, kita itu akan apa? Akan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menjadi apa? Menjadi tameng. Dia menjadi tameng perlindungan mereka. Kalau kita lihat akan gambar ini, nih, ini seperti COVID ya, atau seperti virus. Dan kita adalah orang yang di dalam ini. Nah, Tuhan, berdasarkan dari statement ini, saya boleh katakan, Tuhan menjadi tameng. Dialah yang melindungi kita dari penyakit yang akan datang. Ini merupakan jaminan ya, jaminan yang luar biasa. Kalau apa? Kalau mereka yang percaya pada Allah menuruti akan apa? Akan saran-sarannya, akan amaran-amarannya. Nah, buktinya kita akan baca di dalam Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, ini merupakan janji juga terhadap orang-orang Israel di zaman dahulu. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku sini Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Ya, dalam orange ini penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi, coba lihat ya, luar biasa sekali akan berkat Tuhan kepada kita. Apabila kita apa? Nah, ini apabila saya telah memberikan yang warna kuning ini merupakan kata kerja yang dimana kita harus melakukannya. Apabila kita apa? Satu, mendengarkan suara Tuhan, apa? Melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan apa? Memasang telinga kepada perintah-perintahnya, dan apa? Dan mengikuti segala ketetapannya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata kerja yang semuanya itu hampir sama. Mendengarkan, melakukan, memasang telinga, mengikuti segala ketetapannya. Maka Tuhan tidak akan apa. Ini janji yang luar biasa sekali yang saya bisa berikan kepada teman-teman semua. Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Penyakit manapun itu semuanya. Mau diabetes, malaria, kolesterol, COVID, Ebola, apapun. Jikalau, tapi apa? Tetapi jikalau
jikalau kita mendengarkan, melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Termasuk apa? Termasuk hukum-hukum kesehatan. Dan merupakan satu kunci juga di bagian terakhir di sini adalah apabila pun kita jatuh sakit nanti, nah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi Tuhan adalah sumber kesembuhan dari surga. Jadi kalaupun kita sakit, kita melanggar akan apa? Melanggar akan perintah-perintahnya ini, melanggar akan hukum Allah, melanggar hukum kesehatan, melanggar akan perintahnya. Kita harus datang kepada Tuhan untuk apa? Meminta pengampunan dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Oke, jadi itu harus digarisbawahi ya. Nanti ke depan saya akan memberikan materi mengenai bagaimana cara Tuhan menyembuhkan orang. Bagaimana metode Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Oke, mari kita lanjut. Nah, masih di kutipan yang sama, buku yang sama, di alinea yang keempat. Katanya, penyakit yang menyerang binatang semakin lama semakin banyak. Keamanan kita satu-satunya sekarang ini ialah meninggalkannya sama sekali. Penyakit yang paling mengerikan sekarang merajalela. Dan usaha dokter yang sudah mendapat terang adalah menganjurkan pasien makan daging sebagai tindakan yang terakhir. Nah, jadi di sini menarik ya. Dikatakan bahwa ini sekali lagi di tahun 1898. Ellen White mengatakan bahwa penyakit yang menyerang binatang itu semakin lama semakin banyak. Dengan kata lain itu akan ada kurvanya itu semakin meningkat dari hari ke hari. Penyakit yang disebabkan karena binatang. Jadi semakin hari semakin banyak. Kalau kita lihat dari kurva pandemik tadi yang ada, semakin hari semakin meningkat akan penyakit-penyakit pandemik yang disebabkan oleh karena apa? Oleh karena hewan, binatang. Itu baru dari penyakit infeksi. Nah, bagaimana dengan penyakit non-communicable disease atau penyakit yang tidak menular? Nah, nanti saya akan tunjukkan statistiknya setelah ini. Nah, yang menarik di sini, salah satu kuncinya adalah keamanan, merupakan keamanan kita. Satu-satunya sekarang ini ialah untuk meninggalkannya sama sekali. Jadi, meninggalkan sama sekali akan apa? Akan produk-produk dari hewani yang telah saya bacakan tadi. Jadi, meninggalkan total. Ya. Nah, baru lanjutnya, penyakit yang paling mengerikan sekarang merajalela. Nah, penyakit-penyakit apa itu yang penyakit yang paling mengerikan sekarang merajalela? Nanti saya akan tunjukkan saat ini. Nah, dan ini juga untuk para medis, untuk para dokter. Ellen White menyarankan bahwa kalau seorang dokter atau tenaga medis, saya seorang perawat, saya mengetahui akan hal ini. Apabila saya mengetahui akan pekabaran ini, pekabaran di tahun 1898 ini mengenai binatang merupakan sumber penyakit dan sebagainya. Janganlah kita memberikan makanan hewani kepada pasien atau kepada orang-orang. Karena apa? Karena itu sudah merupakan sumber penyakitnya. Jadi, ngapain lagi kita harus memberikan mereka makanan dari hewani? Itu merupakan tindakan yang terakhir. Jadi, apabila ada seorang dokter atau perawat atau tenaga medis yang mendengarkan akan hal ini, dan kita mengetahui akan penyakit merupakan binatang merupakan sumber dari penyakit, janganlah sekali lagi kita menyarankan untuk orang-orang untuk menganjurkan mereka untuk makan makanan dari hewan. Kiranya itu harus berakhir. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit yang paling mengerikan sekarang yang merajalela. Mari kita lihat statistik yang ada. Nah, ini penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia. Ini data dari World Health Organization tahun ini, datanya dipublish tahun 2018, tapi datanya ini dari tahun 2016. Nah, kita melihat yang warna biru ini merupakan penyakit non-communicable disease ya, atau penyakit yang tidak menular atau tidak berjangkit. Kita lihat pembunuh nomor 1 di dunia adalah heart disease, penyakit jantung. Yang kedua diikuti oleh stroke. Nah,
Baru yang berikut adalah chronic obstetric pulmonary disease. Ini penyakit pulmonari, paru-paru. Dan yang berikut adalah Alzheimer disease. Untuk non-communicable disease, ya, sebelumnya ada lower respiratory infection. Nah, kalau COVID kebanyakan orang meninggal karena ini termasuknya lower respiratory infection dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita melihat di sini, penyakit yang merajalela dunia sekarang ini sebenarnya bukan COVID, tapi penyakit karena gaya hidup yang tidak sehat, yaitu ada penyakit jantung sini. Nah, mari kita lihat ini di dunia ya, ini di dunia. Mari kita lihat di Indonesia. 10 penyebab kematian di Indonesia. Yang paling tinggi adalah stroke, pemirsa. 21,1% penyebab kematiannya itu adalah stroke. Baru yang kedua adalah penyakit jantung. Dan diikuti oleh penyakit-penyakit yang lainnya. Hampir semua penyakit di sini, penyebab kematian di Indonesia maupun di dunia, hampir semuanya itu adalah berhubungan dengan gaya hidup yang tidak sehat. Kalau saya katakan gaya hidup yang tidak sehat, itu ada hubungannya dengan makanan, olahraga, minum air, penggunaan rokok, dan istirahat, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi mari kita lihat ya, data yang berikutnya. Nah, kalau tadi kita melihat akan daftar penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia, sekarang ini saya akan tunjukkan bagaimana faktor risiko sehingga menyebabkan orang itu meninggal, atau sehingga orang itu menyebabkan penyakit yang tadi, penyakit jantung, penyakit cancer, ataupun stroke, dan sebagainya. Apa yang menyebabkan mereka sehingga mendapatkan penyakit itu dan membuat mereka itu meninggal? Yang pertama adalah faktor risiko yang paling tinggi, yaitu dietary risk, atau sesuatu yang berhubungan dengan makanan. Makanya penyakit jantung merupakan penyakit kematian tertinggi di dunia, dan itu berhubungan sekali dengan makanan. Dan makanan apa itu? Mari nanti saya akan tunjukkan datanya selanjutnya. Ini di dunia ya, baru diikuti dengan high blood pressure. Nah, high blood pressure ini juga penyebabnya karena apa? Karena berhubungan dengan makanan dan sebagainya. Ini di Indonesia ya, faktor risiko PTM ini adalah penyakit tidak menular. Yang paling tinggi adalah berhubungan dengan makanan. Kurang makan sayur dan buah. Kita sudah tidak makan, kurang sekali makan sayur dan buah, baru makanan yang kita makan itu penuh dengan perasa, micin, dan sebagainya. Baru makanan itu olahan, manis-manis, gula table sugar, gula pasir, gula-gula sederhana, makin banyak, dan makanan makan makanan yang berlemak. Nah, ini yang dari semua ini penyebab faktor risiko penyebab kematian tertinggi di Indonesia karena makanan. Dan dari makanan itu yang paling tinggi sebenarnya adalah berhubungan dengan kurang makan sayur dan buah. Kebalikannya, kita justru makan apa? Makan banyak lemak. Lemak dari apa? Dari hewan. Nah, saya akan tunjukkan salah satu contoh kasus ya. Kasus yang paling tinggi di dunia ini, yaitu penyakit jantung. Ini ada fakta penyakit jantung. Penyakit jantung koroner itu merupakan penyakit nomor 1 penyebab kematian di dunia. Nah, di setiap 3 detik, di dunia ini ada orang yang meninggal karena penyakit jantung koroner. Wah, luar biasa. 3 detik. 1, 2, 3. Pak, ada yang meninggal. 1, 2, 3. Ada yang meninggal. Karena apa? Karena penyakit jantung. Ini sangat tinggi prevalensinya dibandingkan dengan COVID ya. Prevalence orang terkena penyakit jantung itu masih jauh lebih tinggi daripada orang yang kena
COVID untuk meninggal. Baru 1 dari 10 orang di Indonesia akan meninggal dengan penyakit jantung koroner. Kalau ada 10 orang yang menonton akan tayangan ini, 1 dari 10 orang itu akan meninggal karena penyakit jantung. Dan bukan hanya dari penyakitnya, dari segi ekonomi, total biaya sekitar 7,4 triliun total biaya pelayanan yang dihabiskan penyakit jantung dan terbanyak dari seluruh jenis penyakit di tahun 2016. Kalau kita menderita penyakit jantung, sudah menderita sakit, tambah lagi dengan ekonomi kita akan apa? Akan raib. Nah, apa yang menyebabkan penyakit jantung ini? Nah, jantung koroner, penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang terjadi akibat penyempitan di dalam pembuluh darah koroner di jantung yang dapat menyebabkan serangan jantung. Ingat, ini adalah merupakan penyakit nomor 1 di dunia ya. Nah, penyebabnya adalah kalau kita melihat ini arteri yang normal, ini seperti selang, dia akan mengalir normal ya, seperti selang. Tetapi bagaimana yang terjadi dengan selang itu? Ada sumbatan di dalamnya, ada plak istilahnya. Dia itu akan tekanannya akan semakin kencang. Itulah yang dinamakan dengan hipertensi. Dan apa yang menyebabkan terjadinya penyempitan ini? Itu adalah lemak atau plak atau aterosklerosis namanya. Dan lemak yang paling tinggi itu dari hewan ini. Nanti saya akan jelaskan sebentar. Jadi ini ya pembuluh darah yang tersumbat oleh bekuan darah. Akhirnya lama-lama dia akan menipis dan tertutup, dan akhirnya dia akan darah tidak mengalir lagi, suplai oksigen ke dalam jantung tidak mengalir lagi, akhirnya dia akan pecah, maka jadilah serangan jantung. Nah, sebuah studi yang ditulis dalam jurnal Fermented Journal 2013 ya. Nah, ini yang terjadi sebenarnya dengan orang yang pemakan hewan, meat eaters. Nah, kalau kita lihat, inilah yang terjadi. Inilah yang saya katakan tadi, pembuluh darah yang tersumbat, aterosklerosis, yang menutupi akan arterinya, pembuluh darah. Ini yang mereka yang vegetarian, yang masih mengkonsumsi akan telur, dan susu, dan keju, dan sebagainya. Sedangkan ini yang plant-based. Tetap ada saja aterosklerosisnya, tapi sangat kecil. Tapi dibandingkan dengan meat eaters, ini sangat besar. Nah, ini merupakan sebuah penyakit yang merajalela dunia pada saat ini. Ini saya hanya ambil contoh penyakit jantung ya, belum dengan penyakit yang lain. Nah, bagaimana Ellen G. White yang sudah mengamarkan dari tahun 1898 bahwa akan banyak penyakit yang merajalela yang berasal dari binatang. Oke. Mari kita lanjut akan tulisannya di alinea yang keempat. Karena itu, laki-laki dan perempuan di negeri ini mengalami kemerosotan moral. Ini sambungan dari tadi ya, karena mereka mengkonsumsi hewani, jadilah mereka kemerosotan moral. Darahnya kotor dan penyakit berkembang dalam tubuh mereka. Ini disebabkan karena makanan daging. Karena makanan daging, banyak yang meninggal. Mereka tidak mengetahui apa sebabnya. Wow, ini luar biasa sekali ya. Jadi, makanan daging ini berdampak bukan hanya kepada darah kita yang kotor, ya, yang tadi darah kita kotor, yang tadi saya maksudkan ya, ada plak di dalamnya. Ellen White menuliskan itu. Darah yang kotor maksudnya ada plak, aterosklerosis kalau kita terjemahkan di dunia yang sekarang. Dan penyakit berkembang di dalam tubuh mereka, penyakit yang lain tentunya. Bisa juga penyakit infeksi seperti COVID yang tadinya. Tapi juga kemerosotan moral. Jadi moral orang pemakan daging itu dikatakan di sini semakin merosot ya. Dia menyerang akan moral kita. Nah, maksud saya adalah moral. Coba saudara atau orang-orang yang menyaksikan video ini mencoba untuk membunuh sapi yang akan dimakannya dengan membunuh sendiri itu. Maksud saya, bisa nggak kita melakukan sendiri akan sesuatu yang kita makan itu? Contoh kalau kita ingin makan ikan, kita membunuh ikan itu.
sendiri baru kita akan mengelolanya. Kita akan membunuh sapi baru kita mengelolanya. Biasanya orang yang melakukan itu moralnya akan merosot jadinya sebenarnya, karena kita tidak akan tega sebenarnya untuk melakukan hal itu. Kalaupun kita tega melakukannya, dengan kata lain kita jadinya tidak bermoral. Nah, makanya sangat tren sekarang itu sebenarnya vegan itu bukan hanya soal penyakit di dalamnya, tapi juga soal moral kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyembelih akan contoh ikan atau hewan yang hidup untuk kita makan menjadi sumber makanan kita? Itu menurut saya itu tidak bermoral. Dan orang-orang apa? Meninggal. Data yang tadi sudah sangat jelas, orang meninggal karena apa? Mereka tidak mengetahui akan apa? Akan sebabnya. Ini apa ya? Sebenarnya orang-orang tahu sebabnya, tapi mereka tidak mau move on. Kalau yang saya perhatikan adalah orang sebenarnya terbrainwash atau terbawa dalam alam bawah sadar mereka, sehingga mereka terus mengkonsumsi akan itu, dan tanpa disadari mereka akhirnya menjadi sakit dan mereka meninggal. Mungkin itu yang dikatakan mereka tidak mengetahui sebabnya. Dan kalau teman-teman melihat akan materi ini, pasti mengetahui kan? Nah, sekarang kita mengetahui penyebab dari begitu banyak penyakit yang ada, yaitu dari hewan. Oke, dan karena kita baru mengetahui sekarang, jadilah marilah kita itu harus apa? Harus berubah atau merubahkan gaya hidup kita. Saya ingin menyampaikan sesuatu tapi saya sudah lupa ya. Mungkin sebentar akan saya bagikan. Nah, di dalam Amsal 16 ayat 25 katakan, ada jalan yang disangka orang itu apa? Lurus, tapi ujungnya menuju maut. Mungkin ini ya, kita melihat makanan itu biasa aja sih, hewan itu biasa aja. Kita melihat lurus-lurus aja, tapi padahal ujungnya sebenarnya menuju kepada maut. Mungkin ayat ini sangat cocok untuk apa yang ingin saya katakan tadi. Jangan kita terbrainwash melihat bahwa wah ini biasa aja, ini nggak ada hubungannya dengan penyakit, nggak ada hubungannya dengan kehidupan ini. Tetapi ternyata ujungnya itu apa? Menuju maut. Nah, kita lanjut akan kutipannya. Jikalau kebenaran diketahui, kebenaran itu akan bersaksi bahwa daging binatanglah yang membawa kematian. Tidak enak memikirkan makanan daging. Tetapi ada sesuatu selain ini. Dengan memakan daging, kita memakan daging yang sudah ketularan penyakit. Ini menanam benih kebusukan di dalam tubuh manusia. Nah, diingatkan lagi ya, kalau kita mengkonsumsi hewan yang sudah berpenyakit, kita menjadi ketularan akan apa? Akan penyakit. Dan itu dibuktikan oleh kasus yang sekarang ini, yang lagi pandemik, yaitu COVID-19. Belum dengan begitu banyak akan penyakit-penyakit di luar sana yang sebenarnya ada hubungannya dengan konsumsi akan hewan. Tidak enak memikirkan makanan daging. Pernahkah saudara-saudara, teman-teman semua pergi ke rumah potong hewan? Saya pernah mengalami keadaan di mana saya pergi ke tempat pemotongan hewan. Dan itu, saudara-saudara, teman-teman, sangat tidak enak. Memikirkan saja soal daging itu tidak enak. Bagaimana saya harus melihat sapi itu disembelih dan dia masih hidup, dia merasakan kesakitan, dia merasakan ketakutan, air matanya terjatuh, darahnya mengalir. Sapi itu seolah-olah berkata kepada saya, "Come on bro, lepaskan saya dari jerat ini," gitu. Dan itu sangat tidak enak sekali untuk dilihat. Dan sesuatu yang tidak enak untuk dilihat, kenapa kita harus
memakannya. Nah, itu juga yang merupakan salah satu poin yang penting. Jadi, apabila kita mengetahui akan kebenaran ini, maka kita akan melihat, kita akan terbuka pikiran kita bahwa kebenaran itu akan bersaksi bahwa daging binatanglah yang membawa kematian. Efek dari eksploitasi hewan inilah yang sebenarnya membawa malapetaka, penyakit, dan hal-hal yang lain buat kita ya. Oke, jangan lama lagi akan selesai. Nah, ini mungkin statement yang terakhir. Jikalau kebenaran diketahui, oke, ini tadi sudah. Nah, kalau begitu, kalau kita tidak mengkonsumsi akan animal products atau hewan, karena di situ sumber kematian, lalu kita harus mengkonsumsi apa? Lalu kita harus makan apa? Nah, di dalam buku yang sama, di Membina Pola Makan dan Diet, halaman 351 di alinea yang kedua. Ini masih buku yang sama ya, tapi berbeda paragraf, beda halaman. Ellen White mengatakan, di dalam biji-bijian, di dalam buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran terdapat semua unsur makanan yang kita perlukan. Jikalau kita menghampiri Allah dengan kesederhanaan pikiran kita, Dia akan mengajar kita bagaimana cara menyediakan akan makanan bergizi yang bebas dari makanan daging. Wow, luar biasa sekali. Merasa damai ya saudara. Bagaimana di dalam biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Semua unsur makanan itu lengkap ada. Dan kalau kita datang dengan kesederhanaan pikiran kita, kesederhanaan pikiran kita maksudnya adalah dengan open-minded ya kepada Tuhan. Dengan sadar bahwa, wah Tuhan ternyata selama ini hewan itu bukanlah makanan kita sebenarnya. Maka dialah yang akan mengajari kita bagaimana cara menyediakannya. Tuhan akan memberikan kita hikmat, akal budi bagi kita untuk mengolah akan makanan-makanan ini. Ada sekitar 80.000 jenis, saya katakan ya, 80.000 jenis tanaman, tumbuhan, buah-buahan, spesies tumbuhan yang ada di dunia ini yang bisa kita makan. Dan kalau kita datang sama Tuhan dengan kerendahan hati, dengan pikiran open-minded sama Tuhan, maka Tuhan akan mengajari bagaimana untuk mengelolanya. Dan semua nutrisi yang ada bisa kita konsumsi. Ini akhir dari sharing saya. Saya akan menunjukkan satu video. Jadi merupakan statement terakhir dari Ellen White di buku Membina Makanan dan Diet halaman 403 alinea yang pertama, mengenai jangan mencabut nyawa makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup orang Kristen. Jadi kita saran Ellen White adalah janganlah kita mencabut nyawa dari makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Bukan hanya soal makanan saja, tapi seringkali binatang ini kita jadikan komoditi kita, eksploitasi mereka sebagai hiburan, sebagai transport, sebagai bahan-bahan yang lain, sebagai contoh pakaian dan sebagainya. Kita tidak perlu, sekarang banyak sekali hal di luar sana yang kita bisa gunakan tanpa hewani. Mari kita lihat akan tayangan ini. Hi, hope you guys are all doing well. Yes, I know I'm wearing a mask, but this video is actually not about the coronavirus. This video, you can say, is like a shout out to a friend I have in India. He is an amazing, incredible activist. He runs a YouTube channel and a Facebook page called Mission Vegan Andhra. You might have heard about him. And he does fabulous work with it will touch your heart. So let's see the video.
Kadang hewan menjadi alat transportasi ya, dan mereka sangat disiksa. Come on man, hari ini sudah banyak transportasi ojek online, kita menggunakan motor, mobil. Kenapa kita harus menggunakan hewan? Dan akhirnya mereka itu apa? Mereka itu meninggal, disiksa. Banyak juga hewan dijadikan sebagai hiburan. Ya, seperti ini. Ini gajah ya. Janganlah membuat mereka menjadi sesuatu untuk menjadi kelangsungan hidup bagi kita. Ini banyak hewan yang dijadikan alat untuk uji coba, tes di lab. Nah, apa responsnya? I'm not a test kit. Banyak hewan disangkar di dalam kandang. Mereka yang sebenarnya bisa terbang bebas, bisa melakukan aktivitas yang lain, mereka tersangkar. Dan akhirnya timbullah penyakit di dalam binatang-binatang ini, jadi menjadi sirkus untuk menghibur kita manusia. Sekali lagi Ellen White mengatakan dalam buku Membina Makanan Diet halaman 403 paragraf yang pertama, jangan mencabut nyawa makhluk hidup untuk menjaga akan kelangsungan hidup orang Kristen. Mencabut nyawa ini termasuk binatang-binatang. Seringkali kita menggunakan mereka sebagai makanan, kita menggunakan mereka sebagai alat-alat hiburan, kita menggunakan mereka sebagai hal-hal yang lain. Mereka ini sebenarnya juga adalah ciptaan Tuhan yang memiliki desire atau keinginan hidup yang sama dengan kita manusia. Eksploitasi, hewan eksploitasi. Memberikan hiburan, dipermainkan. Mereka dipaksa untuk memenuhi akan keinginan kita manusia. Dan akhirnya sebenarnya di dalam tubuh hewan itu diproduksi akan hormon-hormon stres. Dan akhirnya dari hormon stres sama seperti manusia ya. Ketika manusia itu stres, kita memproduksi akan hormon stres. Hormon stres ini akan membuat tubuh kita menjadi asam dan akhirnya menjadi timbul penyakit yang ada, dan hewan-hewan ini mendapat penyakit juga. Dia menjadi hiburan. Dan yang paling besar sebenarnya penggunaan hewan ini adalah dari makanan. Hewan, dari kematian hewan di seluruh dunia itu 98% dibunuh
karena makanan kita, karena desire akan keinginan kita. Jadi mungkin itu ya sharing saya. Stoplah untuk mengkonsumsi akan hewan, menggunakan mereka sebagai komoditi. Karena seharusnya kita menjaga mereka, seharusnya kita bersahabat dengan mereka, bukan menjadi komoditi mereka. Karena tadi tulisan-tulisan tadi mengatakan bahwa di sana sumber penyakitnya, karena sudah terkutuk mereka menjadi sumber penyakit dari apa yang ada. Akhir kata, I don't want you to think like me. Stop untuk mengeksploitasi hewan. Stop untuk mengkonsumsi hewan. Karena hewan adalah sumber penyakit dan sebagainya. I don't want you to think like me. I just want you to think. Cobalah saya ajak kita untuk berpikir. Dan pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita semua. Go vegan, kabarkan yang positif sampai Yesus datang. Terima kasih.